Karena kamu cuman teman kerjanya Galang. Jadi nggak apa-apa kan kalau Galang aku bunuh. Oh, jadi ini kakaknya Sinar. Saya harus melakukan sesuatu sama dia. Bukan urusan kamu ya sekarang. Sekarang Galang itu musuh aku. Dan aku harus bunuh dia. Lagian nggak ada hubungannya sama kamu juga kan? Ada hubungannya. Aku nih sekarang nih ya, kalau sampai si Selin kenapa-kenapa, perusahaannya terus diambil alih sama si Dennis, gimana coba kejadiannya? Kalian berdua nih bakal dipecat, tau nggak? Dipecat, mau? Sebenarnya siapa maksud kamu? Hah? Mau kamu tuh apa? Apa yang mau kamu buktiin lagi? Kok kamu marah-marah gitu sih? Hah? Bukannya semua ini atas perintah kamu? Udah puas sekarang. Ini semua gara-gara lo, Galang. Dan Sinar juga. Lihat sekarang Bapak sakit lagi. Saya mau menyelesaikan permainan ini. Dan Galang menjadi milik saya. Tapi aku masih penasaran sama satu hal deh. Kamu kan bilang kalau tangan kamu itu sakitnya yang di tangan kiri. Tapi kenapa kamu pasang luka yang di tangan kanan? Saya emang sengaja ngelakuin itu semua. Saya sengaja ngebuat Sinar curiga sama saya. Kalau Sinar curiga sama saya, dia pasti akan ngamuk. Dan dia pasti akan marah-marah di depan semua banyak orang, terutama Galang. Dan disitulah saat yang tepat untuk membuktikan ke semua orang dan Galang kalau yang pembohong sebenarnya adalah Sinar. Selain itu juga saya ingin membuktikan kalau Sinar memang tidak mempercayai siapapun termasuk suaminya sendiri. Dan aku berhasil. Galang pasti akan sangat malu dan sangat menyesal atas ulah istrinya. Dan ini adalah keuntungan buat saya. Karena perlahan-lahan Galang pasti akan benci dengan Sinar dan jatuh ke pelukanku. Galang, Sinar. Ini ada apaan sih? Kok kita semua dikumpulin di sini? Begini, Mak, Pak. Ada sesuatu yang harus Galang sampaikan buat keluarga ini. Karena ini menyangkut hidup keluarga kita. Dan ini sangat penting. Galang sama Sinar udah bicarain masalah ini berdua. Dan Galang sepakat untuk berhenti kerja di tempat Selin. Tapi kenapa, Bang? Ini nggak baik banget buat pernikahan gue sama Sinar. Karena bisa ngerusak pernikahan gue. Lo ngerasa kan? Ngerusak gimana? Lu kan pura-pura doang. Emang ini cuma pura-pura, Mak. Tapi Mak bayang nggak sih? Gimana pandangan orang sekitar, Mak? Yang tahu kalau Galang ini suaminya Sinar. Mereka akan kira kalau Galang selingkuh sama Selin. Dan Galang juga khawatir perasaan Sinar, Mak. Sinar kan istri Galang. Mak bayang nggak? Alah, Sinarnya aja nih emang tukang cemburuan. Sinar lu gimana sih? Ngapain pakai cemburu-cemburu segala? Hah? Udah jelas-jelas Galang ini cuman pura-pura doang. Lu tuh harusnya tenang-tenang aja dong. Kan si Galang tetap aja jadi suami lo. Lagi pula ya, kalau misalnya kalian berdua nih berhenti kerja, terus mau kerja di mana coba? Mau kerja di mana? Hah? Terus nih rumah nih sama semuanya gimana coba? Mau balik lagi? Hah? Ke rumah yang lama, yang sumpah bener-bener mau ke sono, hah? Ibu nggak usah nyala-nyalain Sinar. Siapapun pasti akan cemburu kalau suaminya berduaan, apalagi ngaku-ngaku sebagai pacar perempuan lain. Kalau tidak cemburu, nah itu baru perlu dipertanyakan, Bu. Juwita setuju sama Bapak. Karena kalau Juwita jadi Kak Sinar, Jui juga pasti nggak rela. Kak Sinar tenang aja ya. Pokoknya Jui setuju banget sama keputusan Kakak dan Bang Galang. Oh, gitu. Main dukung-dukungan, setuju-setujuan. Oh, boleh. Benny, lo setuju kan sama makan? Setuju kan sama makan? Setuju kan? Jujur, aku senang tinggal di sini. Aku senang punya rumah yang bagus. Aku senang bisa punya semuanya. Tapi kalau ini bikin keluarga kita gak bahagia, buat apa? Aku setuju sama keputusan Bang Galang sama Kak Sinar. Ini apa-apaan sih? Lu apa-apaan sih? Ngaco banget. Mbak, ih,
Kalau kamu, Sin, gimana? Aku sih ngedukung aja apa yang menurut Kak Sinar dan Mas Galang baik. Aku pasti akan ngedukung kok. Baguslah. Kalau begitu, semuanya setuju kan? Kalau Galang berhenti kerja di tempat Selin. Ibunya Galang telepon. Halo Tante. Nak Selin, gawat Nak Selin, gawat banget ini. Ada apa? Apalagi yang gawat? Nak Selin, barusan ya Galang bilang kalau dia mau berhenti kerja sama Nak Selin. Apa? Kalau mau berhenti kerja? Iya, dia bilang dia mau berhenti kerja. Barusan aja ngomong. Ini semua ya pasti gara-gara si Sinar tuh. Dia tuh pasti yang nyuruh-nyuruh Galang supaya berhenti kerja dari tempat lu, Nak Selin. Itu perempuan emang bener-bener racun mulutnya. Kalau gitu sekarang juga kita sama-sama cari jalan keluar, oke? Pokoknya Tante lakuin aja apa yang bisa Tante lakuin. Saya nggak mau kalau Galang berhenti di kantor saya. Itu intinya. Pokoknya Tante ngikut aja. Pokoknya Nak Selin nanti kabarin ke Tante ya. Ya? Ada apa, Sel? Galang mau berhenti kerja. Terus sekarang gimana? Pokoknya saya nggak mau kalau Galang berhenti kerja. Saya nggak boleh kalah dari Sinar. Saya harus menang. Dan saya harus melakukan sesuatu. Galang harus menjadi milik saya. Bagaimanapun caranya. Sebelum Galang berhenti dari kantor, keluarganya harus hancur. Masuk. Pagi, Pak. Duduk. Manggil saya, Pak. Saya mendapat laporan dari orang kepercayaan saya bahwa kamu sudah memberikan informasi penting pada perusahaan saingan kita. Bukan hanya itu. Kamu juga sudah menggelapkan uang perusahaan. Bapak salah, Pak. Mana mungkin saya berani memata-matai perusahaan. Apalagi korupsi, Pak. Ini pasti ada kesalahan, Pak. Nggak mungkin saya ngelakuin itu, Pak. Nggak ada kesalahan di sini. Bapak kan kenal sama saya. Saya udah kerja di sini lama, Pak. Bapak pasti tahu saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, Pak. Di mana-mana, nggak ada maling yang mau ngaku. Mas. Gini deh, Pak. Bapak cek tabungan saya. Nggak mungkin di sana ada sesuatu yang mencurigakan. Bapak boleh cek. Saya serahin buku tabungannya nanti. Saya ambilin buat Bapak. Nggak ada yang akan saya lakukan. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Saya dipecat, Pak. Kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatan dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja, lepaskanlah ikatanmu. Kamu kenapa? Sakit? Kok jam segini udah pulang dari kantor? Iya, Fer. Kamu kenapa? Ada masalah apa di kantor? Jangan diam aja, Fer. Ngomong. Supaya ibu nggak khawatir.
Saya dipecat, Bu. Kamu dipecat? Kok bisa? Emang kamu ngelakuin kesalahan apa, Fer? Bukannya selama ini kamu baik-baik aja? Ya, Ibu nggak ngerti kenapa. Dipanggil sama Pak Abdul. Ya dia bilang saya mata-matain perusahaan, gelapin uang perusahaan. Ya semua itu nggak benar. Kenapa nggak kamu jelaskan itu semua sama bos kamu? Kenapa? Udah, Pak. Dia nggak mau dengar. Langsung dipecat saya. Bu. 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 Kopi udah habis. Kita berangkat yuk. Isi, Ayo. berangkat yuk. Ya. Sayang, coba kamu lihat Sinta deh. Kok dia bawa koper? Mau kemana? Loh, Sinta? Kamu mau kemana bawa koper seperti itu? Aku mau tinggal di tempat lain aja, Kak. Aku mau coba cari kontrakan. Kalau emang belum ketemu, mungkin aku akan numpang di rumah teman aku. Sinta, aku ini kakak kamu juga. Aku ini keluarga kamu. Menurut aku, lebih baik kamu tinggal bersama keluarga daripada tempat teman. Aku nggak mau nambahin beban Kak Sinar dan Mas Galang. Sekarang kan Kak Sinar udah berumah tangga. Mas Galang juga masih punya banyak tanggungan. Apalagi sekarang kakak keluar dari kantor. Dan kakak juga harus keluar dari rumah ini. Aku nggak mau bikin Mas Galang dan Kak Sinar tambah banyak bebannya. Sinta, kamu jangan pernah berbicara seperti itu. Jangan pernah. Kita ini keluarga. Sudah seharusnya kita saling bersatu. Kalau menolong, kemanapun kita semua yang ada di rumah ini pergi, aku harap kamu akan ikut kita. Jangan pernah ninggalin keluarga kamu. Ya. Tuh, kamu dengar tuh omongannya. Sayang, sebentar. Udah, kamu jangan kayak gitu lah, Sinta. Halo? Lang, ini Kak Ferry. Iya, Mas Ferry. Ada apa? Ibu masuk rumah sakit. Kondisinya cukup parah. Sebaiknya kalian kesini sekarang. Astagfirullahaladzim. Ibu masuk rumah sakit. Mas, di rumah sakit mana, Mas? Oh, iya. Sekarang juga kami akan ke sana, Mas. Oke, saya tunggu di sini ya. Makasih, Mas. Ibu sakit apa, sayang? Ibu sakit, sayang. Ibu sakit apa? Apa kata Kak Ferry tadi keadaan ibu gimana? Ya, kamu tenang ya. Kondisi cukup parah, sayang. Tapi kamu gak usah khawatir. Kita sama-sama berdoa. Ya, ayo kita ke sana. Sinta, Ibu masuk rumah sakit. Kamu mau ikut kan? Iya, Kak. Ayo, sekarang kita berangkat. Ayo, sayang. Kak Ferry, gimana keadaan ibu, Kak? Kak Ferry. Mas Ferry. Ibu di mana, Kak? Gimana keadaan Ibu, Mas? Ibu di kamar. Keadaan jantungnya cukup parah, kata dokter perlu angioplasti. Ma, kakak nggak punya uang. Tapi sekarang kita udah bisa lihat ibu kan, Kak? Bisa. Kawin dia ada di dalam. Yaudah, yuk. Yuk, ayo. Ibu. Gak apa-apa. Ibu sehat, Bu. Gimana keadaan Ibu? Ibu. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia di sini? Ibu nggak mau berobat kalau ada dia. Lebih baik Ibu mati. Ibu jangan bicara seperti itu. Bu,
Sinta kesini. Dia mau ketemu sama ibu. Ibu jangan ngomong gitu, Bu. Ibu jaga kesehatan Ibu. Fokus aja sama kesehatan Ibu ya, Bu ya. Ibu nggak mau lihat dia. Ibu nggak mau lihat dia. Ayah, suruh pergi ya. Ibu maafin aku, Bu. Maafin aku. Ibu nggak boleh bicara seperti itu, Bu. Sinta kan adalah anak ibu juga. Apapun yang sudah dia lakukan, dalam tubuh dia mengalir darah ibu. Pergi, ibu nggak peduli. Suruh dia pergi. Ibu nggak mau lihat dia. Cukup, Kak. Kalau memang ibu pengen aku pergi, aku akan pergi kok. Walaupun emang berat banget buat aku ninggalin ibu. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah nunjukin muka aku lagi di depan ibu sebelum ibu maafin aku. Dan emang ibu pengen ketemu sama aku. Aku emang udah ngelakuin banyak kesalahan. Aku udah bikin hati ibu sakit. Tapi seenggaknya saat ini aku bisa ngelujudin semua keinginan ibu. Aku akan pergi dari sini. Dan aku nggak akan nunjukin muka aku lagi di depan ibu. Pergi kamu pergi. Dan nyokap gue yang ngusir gue, Ben. Dia udah gak sayang lagi sama gue, dia gak mau maafin gue. Jangan sedih, Sin. Benny. Dan nyokap gue yang ngusir gue, Ben. Dia udah gak sayang lagi sama gue, dia gak mau maafin gue. Ya, lo tenang ya. Sekarang lo tenang. Ya kalau masih emosi aja, tapi gue yakin sebenarnya masih sayang sama lo. Percaya sama gue. Ben, pokoknya lo harus janji sama gue, lo gak boleh kemana-mana, lo harus temenin gue. Iya, gue janji gue akan selalu di samping lo. Untung ada Benny ya sayang. Paling nggak Benny bisa nenangin dia dulu. Dan aku senang, sayang. Aku senang di saat-saat seperti ini Benny masih bisa diandalkan. Ya, aku juga nggak nyangka Benny yang biasanya keras tapi kali ini bisa lembut. Sinar, Ibu senang kamu balik lagi, Nak. Ibu kangen sekali sama kamu. Iya. Sinar, kamu nggak usah terlalu peduli sama Sinta. Dia memang pantas diusir, Nak. Dia pantas diusir. Bu, Ibu jangan bicara seperti itu, Bu. Sinta itu kan anak Ibu juga. Gak ada gunanya Ibu marah sama dia. Ibu hanya nyakitin diri Ibu sendiri. Makasih, Sus.
Gimana, Mas? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan ibu? Total 50 juta. Belum termasuk obat-obatan sama rawat inap. Win, kalau pinjem ke mama kamu boleh. Nanti aku ganti pasti. Pinjam uang ke mama? Ferry. Kamu tuh kayak nggak tahu aja kalau mama sama Bu Ayu tuh musuh bebuyutan. Mana mungkin mama mau minjemin uang? Aku coba telepon sekarang deh. Aku pura-pura telepon mama aja deh, biar Ferry nggak marah. Fer, kata mama, dia lagi nggak punya uang. Soalnya kemarin habis keluar uang banyak banget untuk modal kerjanya Kak Andi. Maaf ya. Gak apa-apa kok. Fer, apa yang harus kita lakukan? Kita mau pinjam sama siapa lagi, Fer? Ibu dah lebih tenang. Gimana Kak Ferry tentang biaya pengobatan ibu? Buat biaya operasi 50 juta. Sebanyak itu, Kak. Kakak juga sekarang bingung. Apa nggak coba pinjam dari... Kak, coba pinjam uang dari kantor kakak gimana? Kakak dipecat. Dituduh menggelapkan uang. Memata-matai perusahaan. Jadi nggak mungkin pinjam uang di kantor. Gimana kalau kita nggak bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Gimana, sayang? Gimana? Berarti ibu nggak akan bisa ditolong. Gue harus ngelakuin sesuatu. Ibu harus cepat diobati. Gue gak tega ngeliat Sinar sedih dan nangis kayak gini. Selin. Permisi. Hai Galang. Ayo silakan duduk. Galang kelihatannya tegang sekali. Jangan-jangan dia mau ngomong berhenti kerja. Galang, kenapa kamu kelihatan tegang sekali? Semuanya baik-baik aja kan? Sebenarnya sih enggak. Hari ini ibu mertua saya masuk rumah sakit. Dan saya butuh biaya yang sangat besar. Maaf. Kalau boleh saya mau minjem uang kamu dulu. Itu juga kalau kamu nggak keberatan. Galang, kamu nggak perlu sungkan seperti itu. Saya ini teman kamu. Dan sudah sewajibnya sebagai teman saya membantu teman yang lainnya. Ibu mertua kamu dirawat di mana? Persahabatan. Tunggu sebentar ya. Halo, Pak Jaya. Tolong Bapak ke rumah sakit Persahabatan. Oke. Nah, dan tolong ya, satu lagi saya mau ruangannya dipindahin ke VVIP. Oke, saya minta tolong dijaga ketat ya. Terima kasih. Kamu tenang aja, Galang.
Semua udah saya urusin. Saya udah suruh orang untuk ke rumah sakit dan ngelunasin semuanya. Terima kasih. Terima kasih banget. Kamu emang teman yang baik. Sama-sama, Galang. Saya senang saya bisa ngebantu kamu. Ya. Sekali lagi saya terima kasih. Kalau gitu, saya permisi. Bagus sekali, Sari. Saya mendapatkan 1 poin lagi. Sekarang Galang dan Sinar beserta juga keluarganya akan merasakan hutang budi sama saya. Dan dengan cara ini, pasti Galang nggak akan berhenti dari kantor ini. Ibunya Sinar sakit, kita jadi bisa tetap tinggal di sini. Emang ibunya Kak Sinar sakit apa? Mana emak tahu? Emak nggak peduli tuh ibunya Sinar sakit apa. Gini dok, apa mungkin ada langkah awal yang bisa dokter lakuin sebelum operasi karena masalah keterbatasan dana. Sebelum apa tadi? Angioplasti. Ada langkah awal yang lain, dok? Pak Ferry dan Pak Ali, tenang saja. Kalian bisa pulang dengan lega. Karena semua biaya rumah sakit Bu Ayu sudah dibayar. Apa? Sudah dibayar? Sudah dibayar, dokter? Iya. Fer, siapa ya Fer? Yang kira-kira yang sudah membayar biaya pengobatan ibu ya? Galang lah ya. Siapa lagi? Nggak salah ya Fer. Kita memilih Galang sebagai suaminya Sinar. Anak itu benar-benar baik. Alhamdulillah. Seharusnya kita bersyukur ya. Ya. Yuk. Sinar, Bob. Kamu kemana aja sih, sayang? Ya, aku Kamu tahu nggak? Untuk biaya pengobatan ibu, sayang. Sekarang ayah sama Kak Ferry lagi di ruangan dokter. Lagi coba mencari cara lain untuk pengobatan ibu. Siapa tahu ada jalan lain tanpa harus makan biaya sebanyak itu. Iya. Karena kita nggak sanggup mengeluarkan uang sebesar itu, Galang. Untuk pengobatan ibu. Sinar, semua biaya pengobatan ibu di rumah sakit sudah dibayar, nah. Udah dibayar? Oh iya. Siapa yang bayar ya? Siapa yang udah bayar, Kak? Selin saya. Tadi aku pergi kantor. Ya, aku minta pinjaman dari Selin. Selin? Ya. Ya habis. Sayang, dengerin aku dulu. Kita nggak punya pilihan lain. Aku harus pinjam dari mana lagi untuk membayar rumah sakit ibu. Aku nggak bisa lihat kamu sedih, sayang. Aku nggak bisa. Dan aku... Ya, dengerin aku dulu. Kita nggak usah bahas soal uangnya dari mana. Yang penting sekarang ibu kamu sehat. Ya. Kenapa Selin, Galang? Terus dari siapa lagi, sayang? Aku nggak punya pilihan. Aku minta maaf. Galang. Ya, Mak. Mak mau ngomong sama lu. Ngomong apa? Mak bener-bener nggak setuju ya. Lu berhenti kerja dari tempatnya Selin. Kita nggak boleh ninggalin rumah ini, Galang. Nggak boleh. Jangan sampai amit-amit, Galang. Iya, Mak. Galang nggak berhenti kerja di tempat Selin. Hah? Nggak berhenti lu? Selin udah banyak membantu. Tadi Selin bantu Sinar untuk bayar rumah sakit ibunya. Dan Galang nggak akan berhenti itu aja, Mak.
Bagus deh. Untung banget. Mak takut banget Galang. Kita tuh bakal pergi dari rumah ini. Aduh, ya ampun, jangan sampai. Terus itu gimana tuh Ibu Ayu keadaannya sekarang gimana? Ya. Dokter mengusahain yang terbaik. Kita berdoa aja, Mak. Semoga Bu Ayu cepat sembuh. Oh, iya, bagus deh. Ya, yang penting kan dokter bisa bertindak dengan cepat. Mudah-mudahan aja Bu Ayu cepat sembuh. Iya, Bu. Padahal sih bodoh banget. Juwita, ada untungnya juga ya, ibunya Sinar sakit. Kita jadi bisa tetap tinggal di sini. Mak, kok ngomong kayak gitu sih? Emang ibunya Kak Sinar sakit apa? Mana Mak tahu. Mak nggak peduli tuh ibunya Sinar sakit apa. Yang paling penting, gara-gara ibunya Sinar sakit, abang lo si Galang nggak jadi berhenti kerja dan kita tetap tinggal di sini. Tadi Ibu bicara apa, Bu? Tentang ibu aku. Ibu tega ya? Ibu aku sakit seperti itu, Ibu malah bahagia. Enggak. Ibu nggak ngomong kayak gitu. Lo nya aja salah denger. Aku nggak salah denger kok. Ibu nggak usah bohong. Aku tahu kok siapa Ibu. Ibu seperti apa. Ibu itu kan nggak pernah peduli sama aku. Ibu nggak peduli sama Galang. Ibu nggak peduli sama siapapun. Ibu cuma mikirin diri ibu sendiri. Ibu egois. Ngaca lo kalau ngomong ya. Yang egois siapa? Ibu atau lo? Diam. Mau juga lo ya yang mentingin diri lo sendiri. Sekarang gini, waktu Babe Galang sakit, lo nyuruh Galang berhenti kerja. Sekarang pas ibu lo sakit, lo malah nyuruh Galang tetap kerja. Sekarang mau lo apa? Mau lo apa coba tuh? Ha? Kenapa sih Mas cari masalah sama Sinar, Mak? Ada apa, Mak? Kalau Mak mau tahu yang sebenarnya, Mak, ini semua murni keputusannya Galang. Galang akan lakukan yang terbaik, Mak, untuk kesembuhan Ibu Ayu. Selin? Saya sengaja datang ke sini untuk ngejenguk Bu Ayu. Ini bunganya buat Bu Ayu. Makasih. Jadi, bagaimana keadaannya Bu Ayu? Ya. Keadaannya cukup serius, tapi sekarang udah lebih baik lah. Terima kasih untuk perhatiannya. Oh, ya ampun, sampai lupa. Pak, Mas Ferry, Mbak, kenalin, ini Selin, bos Galang. Dia ngebantu kita buat ngebayar rumah sakit Ibu. Kami berterima kasih sama Nak Selin. Kalau nggak ada Nak Selin, kami nggak tahu lagi harus berbuat apa. Nggak usah terlalu dipikirkan. Itu memang sudah kewajiban saya untuk membantu sesama. Sinar, saya turut prihatin karena ibu kamu sakit. Saya doakan semoga ibu kamu cepat sembuh dan bisa secepatnya pulang ke rumah. Iya. Sinar, kamu dengar ya? Semua pengobatan dan biaya ibu kamu sudah saya bayar. Jadi menurut saat ini kamu gak usah macam-macam. Karena kalau kamu sampai kamu macam-macam, saya akan hentikan semua pembiayaan itu. Sinar, boleh nggak ya saya lihat ibu kamu?
Saya juga mau ngejengukin dia. Silahkan. Ayo, Sinar. Boleh. Ini kesempatan baik, susah loh nyari kerjaan sekarang, masa ditolak? Sebaiknya kakak tolak penawaran itu, Kak. Lepaskanlah katamu. Semuanya, saya mau permisi pulang dulu ya. Saya mesti balik lagi ke kantor karena banyak pekerjaan yang menunggu. Saya doakan semoga Tante Ayu cepat sembuh dan beliau bisa secepatnya pulang ke rumah. Baik, sekali lagi terima kasih Nak Selin. Saya permisi dulu ya. Pak, saya izin dulu sebentar ya. Sayang, aku izin ya. Mau anterin Selin ke depan. Ya. Ayo. Permisi. Galang, saya lihat kakaknya Sinar itu adalah orang yang berpendidikan ya. Maafin saya kalau saya terlalu ikut campur sama masalah keluarga kamu, tapi saya cuma heran aja. Seharusnya orang seperti kakaknya Sinar yang berpendidikan itu, dia memiliki kerja yang tetap dan gaji yang sangat besar. Seharusnya dia nggak kesusahan untuk membiayai rumah sakit dan pengobatan Tante Ayu dong ya. Dia kan bisa pinjam dulu ke kantornya. Kamu memang benar, Sel. Tadinya Mas Ferry kerja di perusahaan yang sangat besar. Tapi dia dipecat. Kesian. Mas Ferry dipecat atas kesalahan yang bukan dia lakukan. Kamu bisa tahu dari mana kalau dia nggak ngelakuin kesalahan? Kamu kan nggak kerja bareng sama dia. Ya, saya emang nggak kerja satu kantor sama Mas Ferry. Tapi saya tahu persis siapa Mas Ferry. Dia orangnya baik. Dia nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu. Dia dituduh menggelapkan uang dan memata-matai perusahaan saingannya. Menurut saya nggak mungkin. Kalau kamu memang berpikir dia adalah orang yang jujur, saya akan bantu dia. Jadi tolong besok kamu suruh dia datang ke kantor saya dan bawa CV-nya. Oke? Terima kasih, Selin. Sekali lagi saya terima kasih. Saya pamit. Permisi. Selin, saya mau ngasih ini. CV Mas Ferry. Taruh aja di situ. Ya. Kok CV-nya nggak dibaca? Apa jangan-jangan kemarin dia cuma basa-basi mau nerima Mas Ferry kerja di sini? Galang. Ya. Saya sudah memikirkan matang-matang kalau saya akan mengangkat Ferry menjadi manajer di perusahaan saya. Dan saya meminta CV ini hanya untuk formalitas saja. Jadi, kamu mau nerima Mas Ferry kerja di sini? Ya, saya serius. Saya percaya Ferry itu orang yang berpendidikan. Lagi pula Ferry juga nggak perlu masuk sekarang, dia bisa masuk setelah Tante Ayu sembuh dan keluar dari rumah sakit. Apa kamu keberatan? Setelah kamu tahu apa alasannya dia keluar dari tempat kerjanya yang dulu, kamu masih menerima Mas Ferry? Saya sudah bilang sama kamu, Galang. Saya percaya semua ucapan kamu. Sinar juga baik dan jujur. Saya kira kakaknya juga begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak kamu udah kasih kepercayaan buat Mas Ferry kerja di sini. Terima kasih. Sekarang lebih baik kamu kembali ke rumah sakit dan temani mertua kamu. Jangan lupa,
kasih kabar gembira ini untuk Ferry dan semua keluarga. Saya yakin kabar ini bisa mengurangi ketegangan mereka. Ya. Sekali lagi saya terima kasih. Permisi. Tadi saya udah nemuin Selin, dan Selin bilang Mas Ferry nggak perlu masuk kerja untuk hari ini. Jadi Mas Ferry bisa mulai kerja kalau ibu udah sembuh. Boleh. Ini kesempatan baik, susah loh nyari kerjaan sekarang, masa ditolak. Sebaiknya kakak tolak penawaran itu, Kak. Emangnya kenapa, Sina? Kamu tahu sekarang kan? Kakak kamu itu lagi nganggur. Jadi menurut ayah nggak ada salahnya kalau kakak kamu menerima tawaran Selin itu. Sebaiknya jangan, Kak. Emang kenapa kalau Ferry kerja di tempat kamu? Kok kamu kayak nggak seneng kakak kamu dapat kerjaan? Bukannya selama ini kamu sama Galang baik-baik aja kerja di tempat Selin? Jadi nggak ada salahnya dong kalau Ferry kerja di sana juga? Oh, atau kamu iri? Kamu takut kalau Ferry kerja di sana, kamu sama Galang bisa kesaingin gitu? Aku nggak mungkin menjelaskan alasan yang sebenarnya sama mereka. Tapi aku juga bingung. Harus jelasin apa ke Kak Windy sama Kak Ferry. Sinar, kamu kok diem aja? Coba kamu pikir, selama ini Ferry udah banyak banget bantu keuangan keluarga. Terus kalau dia nggak kerja, siapa yang mau bayar listrik, mau bayar telepon, mau belanja kebutuhan keluarga? Ya kamu jangan egois dong. Asal kamu tahu ya, Ferry itu udah nolak tawaran kerja di Singapura. Karena dia nggak mau jauh-jauh sama keluarganya. Tapi apa balasannya? Masa dia kerja di tempat kamu aja nggak boleh? Win, nggak usah dibahas. Sinar nggak maksud kayak gitu kok. Ya kan, Dek? Dek. Ya, aku nggak bermaksud seperti itu. Gini loh, kakak kan dipecat dengan tidak hormat. Dituduh menggelapkan uang. Cari kerja tempat lain susah. Kakak mohon ya, kakak boleh kerja di tempatnya Selin. Jadi karyawan biasa juga nggak apa-apa. Buat bantu keuangan keluarga kita. Boleh ya, Dek? Keluar kamu dari ruangan saya. Keluar! Lo. Bisa dengar nggak dia ngomong apa? Sekarang juga gue minta lo keluar dari sini. Galang, Sinar? Kalian kok udah masuk kantor sih? Gimana keadaan Tante Ayu? Alhamdulillah, sekarang kondisi ibu udah membaik. Saya sama Sinar juga nggak enak kalau libur terlalu lama. Ya, syukurlah kalau keadaannya sudah membaik. Saya senang juga karena kalian udah bisa masuk kantor. Tapi kalau suatu saat nanti kalian mau ke rumah sakit, mau jenguk, ada keperluan, it's okay, nggak apa-apa kok. Iya. Terima kasih, Bu Selin. Tapi aku dan suamiku ini nggak enak, Bu. Kalau nggak masuk terus-terusan, nanti terkesan terlalu diistimewakan di sini. Ya udah kalau begitu. Galang, saya ada perlu sama kamu, bisa ke ruangan saya sebentar? Ada yang perlu saya diskusiin. Ya. Sayang. Iya. Aku ke ruangan Selin sebentar ya. Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Morning, baby. Mau apa kamu kesini? Hah? Saya udah pernah bilang sama kamu jangan pernah ganggu saya lagi. Sekarang kamu keluar. Keluar kamu
Belum. Bisa dengar nggak dia ngomong apa? Sekarang juga gue minta lo keluar dari sini. Dan jangan pernah nginjekin kaki lo di sini. Ngerti lo? Kalau lo sampai ke sini, lo akan nyesel. Galang. Lo itu lupa ya? Lo itu cuman bawahan. Lo nggak berhak ngomong kayak gitu sama gue. Mendingan sekarang lo yang keluar sana. Biarkan gue bicara sama Selin. Dasar bawahan. Nggak anggap dirinya apa? Lo itu beda levelnya sama kita para bos, ngerti? Oke, silakan keluar. Berhenti kamu menghina Galang. Berhenti. Kenapa sih, Beb? Kenapa kamu masih belain dia? Come on, Beb. Aku udah tahu kalau semua itu cuma sandiwara. Mendingan sekarang kita itu baikan, ya. Kita mulai lembaran baru. Kalau perlu kamu nikah sama aku, dan aku janji setelah kamu nikah sama aku akan bersikap baik sama kamu. Oke? Kamu dengerin saya. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau menikah sama kamu karena saya tidak mencintai kamu sama sekali. Saya dan Galang akan tunangan. Dan Galang akan menceraikan istrinya. Galang maafin saya ini cuma pura-pura. Aku nggak percaya. Kalau emang kalian mau nikah, buktikan. Buktikan sampai aku percaya. Sampai saat itu, baru aku mundur. Baru aku akan ninggalin kamu. Tapi kalau ternyata sebaliknya, dan ternyata semua itu cuma sandiwara, maka kamu harus nikah sama aku. Ngerti? Selin, kenapa tadi depan Dennis kamu bilang kalau kita akan bertunangan? Kenapa? Saya minta maaf, Galang. Tadi saya udah kehabisan kata-kata, saya nggak tahu harus bicara apa lagi. Kamu lihat sendiri kan tadi Dennis, dia begitu memaksa saya takut. Apalagi dia sekarang tahu kalau kamu tuh adalah suaminya Sinar. Dan kita nggak ada hubungan apa-apa. Saya nggak mau dia terus-terus ngejar saya. Saya mohon kamu mengerti, Galang. Saya mohon. Gimana kalau kita berpura-pura untuk membuat pesta pertunangan? Kita nggak usah buat yang besar, kita buat yang simpel-simpel aja. Kita nggak usah undang banyak orang. Saya mohon. Yang terpenting cuma Dennis ngeliat kita tunangan. Karena kamu dengar sendiri kan tadi. Kalau Dennis ngeliat kita tunangan, dia akan berhenti untuk menggangguin saya. Dan itulah tujuan saya. Maaf, saya nggak bisa ngelakuin itu. Karena ini udah kelewatan batas. Saya nggak bisa. Galang, saya mohon sama kamu. Saya mohon sama kamu, Galang. Kita cuma pura-pura aja, kita nggak akan beneran tunangan. Ini semua cuma pura-pura. Tolong bantu saya, tolong. Sinar, tunggu. Bisa kita bicara sebentar? Sebentar aja. Nggak akan lama kok. Ada apa? Aku rasa kasihan sama kamu, Sinar. Aku yakin pasti Galang belum ngasih tahu kamu kan kalau dia akan menceraikan kamu. Karena dia akan segera bertunangan dengan Selin. Kalau saya mohon sama kamu, tolong bantu saya. Dennis gak akan ngelukain saya lagi, dia gak akan ngejar-ngejar saya lagi kalau kita udah tunangan. Aku gak akan ngebiarin kalian ngancurin hidup aku. Karena aku cinta sama kamu. Dan aku gak akan ngebiarin siapapun datang untuk menghancurkan hidup kita. Pokoknya, kita harus terus menjalankan rencana ini. Dan rencana selanjutnya, kamu harus datang ke rumah Sinar pada saat Galang gak ada. Ngerti kamu? Oke.